Selamat bertemu kembali di Onehe Channel. Kali ini saya menjelaskan bagaimana membentuk kolom-kolom dari list view untuk aplikasi Android. Nanti untuk mengkodingkan aplikasinya kita menggunakan Eclipse. Nah, langsung saja silakan dibuat project baru dan didesain seperti ini. Di sini ada beberapa objek label, kemudian ada edit text, ada button, kemudian ada list view. Nah, untuk edit text ini ada npm nama lengkap dan kelas. Ini kita ganti property hintnya, kita buat npm. Begitu juga ini nama lengkap dan ini hintnya kelas. Sedangkan ID-nya untuk edit text npm itu ID-nya npm. Untuk nama edit text nama kita buat nama, kemudian kelas kita buat kelas. Kemudian di sini ada tombol. Ini ID-nya kita buat b tambah. Kemudian di sini kita letakkan beberapa text view. Ada npm, ada ini kita ganti menjadi nama lengkap, kemudian ini menjadi kelas. Jadi ada tiga, ini nanti kita gunakan sebagai header dari list view yang kita buat. Sedangkan tampilan list view nya nanti ini kita letakkan di bagian bawah. Ini objeknya dari list view, dari composite kemudian list view. Nah, untuk list view ID-nya kita ganti dengan LV mahasiswa. Kemudian untuk tombol tambah, ini kita tambahkan dulu coding XML-nya, nilai property dari on click-nya. Kita double klik saja. Kemudian kita tambahkan di sini Android on click. Kita buat saja namanya aksi. Oke, kita save all. Jadi sekali lagi namanya kita buat aksi. Nah, kita kembali ke halaman desain. Nah, secara umum kalau kita menggunakan atau menampilkan item ke dalam list view Android, maka biasanya kita hanya dapat menampilkan data itu dalam bentuk satu kolom. Nah, oleh karena itu maka kita melakukan modifikasi untuk menampilkan item-item ke dalam tabel list view ini dalam bentuk beberapa kolom. Jadi nanti kita asumsikan kolom pertama adalah npm. Jadi apapun yang kita inputkan nanti di text npm akan ditampilkan di kolom npm. Kemudian begitu juga kolom nama dan ini kolom kelas. Jadi yang ini tidak perlu kita berikan ID-nya karena ini nanti hanya label yang ditampilkan. Nah, kemudian apa yang kita lakukan untuk menampilkan item list view itu dalam bentuk beberapa kolom? Nah, kita siapkan satu file desain untuk menampilkan itemnya itu. Jadi kalau misalnya saya asumsikan seperti ini, jadi kalau misalnya ini tampilan list view-nya, jadi ini nanti misalnya itemnya ada kolom pertama, kemudian ada kolom yang kedua, kemudian ada kolom yang ketiga. Nah, bagaimana menampilkan seperti ini? Nah, kita butuhkan satu halaman seperti ini. Jadi nanti halaman inilah yang nanti yang akan kita tampilkan ke dalam list view-nya. Jadi artinya list view-nya itu nanti ditampilkan seperti halaman desain item list view ini. Jadi kita buat desainnya, desain posisi-posisi kolom dari item itu di file yang berbeda, file desain yang berbeda. Nanti kalau kita jalankan main activity-nya, tinggal dipanggil desain dari itemnya itu ke dalam list view-nya. Nah, berarti kita butuhkan satu desain baru di sini untuk membuat tampilan dari itemnya. Nah, kita kembali ke project tadi. Kita tambahkan halaman baru atau activity baru sebagai desain. Kita klik kanan di folder layout, kemudian new, kemudian other. Kita tambahkan file XML-nya. Kemudian kita next-kan. Kita buat namanya dulu menjadi desain item list view.
kita buat saja seperti ini, LV. Desain item LV ini tidak boleh huruf besar. Oke. Lalu kita pilih root elemennya, kita pilih relative layout. Kemudian kita finishkan saja. Nanti akan terbentuk satu file yang baru seperti ini. Lalu tinggal kita desain seperti ini tadi. Jadi kita letakkan beberapa text view di dalamnya. Nanti text view ini kita manfaatkan untuk menampilkan item dari kolom pertama, yang ini untuk kolom yang kedua, dan yang ini adalah untuk kolom yang ketiga. Nah, kita buat beberapa text view di dalam ini. Jadi kita buat text view yang pertama, misalnya ini untuk kolom nanti yang pertama. Untuk yang kolom yang pertama ini, kemudian kita bentuk lagi text view untuk kolom yang kedua. Kita buat seperti ini. Ini tadi kolom yang pertama, kemudian kita buat lagi. Nah, ini nanti menampilkan item yang kedua. Kemudian yang terakhir ini untuk menampilkan item yang ketiga. Jadi ini teksnya tidak perlu kita buat di sini, karena nanti teksnya itu otomatis diisi berdasarkan apa yang kita inputkan di edit text yang ada di activity main. Ini kita berikan name-nya dulu. Kita buat name-nya. Untuk yang pertama ini, text view yang pertama, kita buat saja ID-nya menjadi TV npm. Kita yeskan, kita okekan. Kemudian text view yang kedua ini kita buat namanya TV nama. Kemudian yang terakhir ini kita buat TV kelas. Jadi berapa objek yang kita letakkan di sini, berapa text view yang kita letakkan di sini tergantung berapa kolom yang akan kita tampilkan di list view kita. Jadi kalau kita lihat di sini tadi, kalau ini ada 3 kolom, berarti kita siapkan ada 3 text view di file desain itemnya. Dan nanti text view di desain item ini, yang pertama gunanya untuk menampilkan kolom pertama, yang ini untuk kolom yang kedua, kemudian yang ini untuk kolom yang ketiga. Nah, kita kembali ke project kita. Kalau sudah kita buat ini tadi, kemudian name-nya juga sudah kita siapkan, sudah kita ganti. Kemudian kalau sudah, tinggal kita siapkan satu kelas Java untuk membuat fungsi get dan set. Jadi pengambilan nama yang ada di sini dan penginputan item-itemnya ke nanti dalam list view. Jadi kita buat satu file untuk itu, file kelasnya. Kita tinggal akses dari folder src, kemudian com.example, kemudian kita klik kanan, kemudian new class. Oke, kita tambahkan kelas baru. Katakan saja kita buat namanya data mahasiswa. Jangan ada spasi. Oke, data mahasiswa. Kemudian kita finishkan. Dan di sini sudah terbentuk satu file baru. Nanti file kelas ini akan kita gunakan untuk membentuk kelas data mahasiswa. Nah, sekarang kelas data mahasiswa ini kita ketik codingnya, di mana codingnya ini nanti adalah membentuk fungsi get dan set data-data mahasiswa. Jadi kita buat seperti ini, private string, kita buat saja di sini npm, kemudian ada nama, kemudian ada kelas. Jadi npm, kemudian nama dan kelas ini itu tergantung nanti dari apa yang akan kita tampilkan di dalam list view kita. Jadi kalau misalnya data yang mau kita inputkan ke dalam list view ini ada 4 kolom misalnya,
atau 4 data, berarti nanti perlu kita definisikan di sini. Nah, tentu tergantung tipe datanya, karena kalau di sini di kasus kita ini kita asumsikan semua objek atau string yang ada di objek ini bertipe string. Oleh karena itu, ketika kita buat di dalam kelasnya, maka kita pilih tipe data string. Nah, kalau sudah kita buat seperti ini selanjutnya public data mahasiswa, kemudian string npm, kemudian string nama, kemudian string kelas. Jadi kita deklarasikan satu lagi prosedur di sini dengan nama prosedur adalah data class, di mana di dalam data class itu ada parameter npm sebagai string, npm nama dan kelas ini itu diambil dari sini, npm nama kemudian kelas. Jadi penulisannya juga harus persis sama. Nah, kalau kemudian prosedur data mahasiswa ini kita isi seperti ini, this npm sama dengan npm, begitu juga untuk nama, this nama sama dengan nama, kemudian this kelas sama dengan kelas. Jadi kita buat seperti ini, deskripsikan bahwa npm itu diambil nanti dari string npm. Kemudian kita buat fungsi untuk get dan set di masing-masing objek itu. Jadi tinggal kita buat seperti ini, public string get npm, kita buat seperti ini, misalnya nama fungsinya adalah get npm, kemudian perintahnya kita buat return npm. Kemudian untuk mengesetnya kita buat seperti ini, public void set npm, kemudian string npm. Kita buat seperti ini, kemudian tinggal kita buat this npm sama dengan npm. Jadi variabelnya tadi harus sama, npm yang ini npm. Kemudian untuk mengesetnya itu ambil nilainya itu nanti nilai dari npm ini, variabel ini dari string-string yang kita sebutkan tadi di sini. Nah, fungsi ini kita buat untuk nama dan kelas. Jadi tinggal kita copy saja ini, nanti tinggal kita ganti. Berarti ini untuk get nama, berarti ini nama. Kemudian ini untuk set nama, berarti yang ini nama. Nah, ini nama dan ini juga nama. Berikutnya kita buat satu lagi untuk get class. Kita buat seperti ini. Oke, kita save all supaya tersimpan. Jadi bentuk dari kelas data mahasiswa nanti codingnya sekali lagi fungsi get dan setnya adalah seperti ini. Jadi tentu berapa objek yang mau Anda get, Anda ambil atau set tergantung dari kasus yang kita kerjakan. Nah, kalau sudah selesai ini, sekarang kita bentuk satu kelas lagi, kita tambahkan satu kelas lagi untuk mengisi item-item ke dalam desain itemnya ini tadi. Atau kalau di list view namanya untuk membuat adapternya. Adapternya ini nanti, kelas adapternya ini tentu membutuhkan kelas dari data mahasiswa ini. Jadi tinggal kita tambahkan file Java-nya, kita klik kanan lagi, com.example, new, kemudian class. Nah, kita buat saja nama filenya isi adapter mahasiswa. Saya buat seperti ini. Kemudian kita finishkan saja. Nah, sudah terbentuk satu kelas yang baru dengan nama kelas adalah isi adapter mahasiswa. Nah, apa yang kita lakukan di sini? Sekali lagi, perintah-perintah yang kita buat di sini adalah perintah-perintah untuk mengisi item-item ke dalam desain item list view tadi. Nah,
tinggal kita buat codingnya seperti ini. Kita tambahkan dulu di public classnya ini extends array adapter. Nah, kita sebutkan di sini apa nama adapternya. Jadi nama adapternya tadi kita ambil dari data mahasiswa atau kelas data mahasiswa. Jadi tinggal kita ketik di sini data mahasiswa. Penulisannya harus sama. Nah, kemudian ini masih error. Kenapa masih error? Karena codingnya ini masih belum lengkap. Oleh karena itu, kita buat di sini, kita deklarasikan beberapa variabel di sini sebagai konteks. Ini konteks, kenapa? Karena referensinya belum kita tambahkan. Jadi kita tambahkan dulu referensi untuk konteks ini. Kita tinggal buat di sini import Android content konteks. Oke, kita seperti ini sehingga sudah benar. Kemudian kita tambahkan lagi satu subprosedur untuk kelas isi adapter mahasiswa di sini. Kita buat seperti ini. int sumber, kemudian kita buat sini array list, namanya nanti kita buat dari data mahasiswa yang file yang sudah kita buat tadi di kelas data mahasiswa. Kemudian kita buat di sini objeknya. Kita buat seperti ini. Ini konteks. Oke, kita buat seperti ini. Jadi isi adapter mahasiswa konteks. Nah, konteksnya itu kita definisikan dengan variabel konteks. Kemudian sumber tipenya adalah integer, array listnya namanya adalah data mahasiswa. Lalu tinggal kita buat di sini super konteks, kemudian sumber, kemudian objek. Nah, kemudian di dalam prosedur ini kita buat seperti ini. Kita isi nama variabel x konteks tadi. Nah, nilainya diambil dari konteks. Begitu juga variabel x sumber, nilainya itu nanti diambil dari sumber. Oke, nah seperti ini. Kemudian kita lanjutkan. Kita buat satu prosedur yang baru lagi. Kita buat public view get view. Nah, ini gunanya untuk pengambilan tampilan atau untuk menampilkan item nanti ke dalam desain list view tadi. Jadi bagaimana menampilkannya ke dalam ini. Jadi kita buat prosedurnya seperti ini. Public view get view, saya gunakan nama get view ini saja. Kemudian ini kita isi dengan variabel int. Ini posisinya kita buat saja letak. Kemudian tampilannya kita ambil dari kita buat variabelnya objek tampilan, kemudian view groupnya kita buat saja variabelnya parent. Oke, kita buat seperti ini. Nah, view ini masih error karena belum ada referensinya kita
tambahkan. Oleh karena itu kita harus buat di sini import Android view, kemudian .view seperti ini, sehingga ini sudah benar. Nah, view groupnya juga masih salah karena referensinya belum ada. Nanti kita bisa klik saja di lampu yang ada tanda silang merahnya ini, tinggal kita pilih import view group, dan ini sudah ditambahkan referensinya. Ini masih error. Supaya tidak error, kita buat dulu di sini return objek tampilan titik koma. Oke, kita buat seperti ini dan kita lengkapi coding ini. Nah, yang kita lengkapi di sini adalah kita deklarasikan dulu sebuah variabel di sini. Nanti gunanya untuk mengambil isi dari atau mengambil fungsi dari pengambilan data yang ada di kelas data mahasiswa ini tadi. Jadi kita akan memanggil fungsi ini. Jadi kita buat di sini string, kita mau mengambil fungsi npm sama dengan get item. Kita buat di sini posisinya tadi, deklarasi variabel yang mewakili posisi tadi adalah letak titik get npm. Begitu juga untuk nama dan kelas. Jadi ini tinggal kita copy, kita ganti ini. Oke, kita ganti ini jadi kelas, ini jadi nama. Nah, yang ini tadi npm, nama, dan kelas ini harus sama dengan yang kita deklarasikan tadi di kelas data mahasiswa. Di yang ini tadi harus sama persis penulisannya. Nah, kalau sudah seperti ini, berikutnya kita lanjutkan dengan membuat perintah untuk menampilkannya. Jadi untuk menampilkannya itu kita gunakan fungsi layout in Flutter. Jadi kita buat di sini layout in Flutter. Kita buat seperti ini. Ya, jangan lupa ditambahkan referensinya import Android view layout in Flutter supaya bisa kita gunakan referensi dari layout in Flutter ini nanti. Jadi kita buat saja namanya misalnya di sini in Flutter. Kemudian sama dengan layout in Flutter, kemudian titik from context. Jadi kita gunakan X context. Jadi sekali lagi di sini dia meminta X context sebagai sumber dari tampilan. Kemudian kita buat di sini objek tampilan. Nah, objek tampilan tadi adalah variabel yang sudah kita letakkan di sini sebagai view-nya. Objek tampilan sama dengan variabel dari inflatornya, layoutnya inflator, kemudian titik inflate, kemudian dalam kurung source-nya kita ambil dari X sumber, jadi X sumber, kemudian parentnya kita buat koma false. Kita buat seperti ini. Ini return objek tampilan ini harus di bawah ya, di sini. Oke, harus di bawah ini, bukan di atas. Oke, nah kalau sudah tinggal kita lanjutkan, kita atur tampilannya. Kita buat seperti ini, text view, kemudian nama variabelnya tnpm sama dengan dalam kurung text view, kemudian objek tampilan titik find view by id. Nah, ini tinggal kita buat r titik id titik, kita cari tadi yang nama-nama objek yang ada di data mahasiswa di sini di design item. Jadi ini namanya apa, ini id-nya tadi apa, ini id-nya apa. Jadi kita koneksikan dia diisi adapter karena kita mau mengisi item ke dalam ini nanti. Jadi tinggal kita buat di sini rid titik, kemudian tv. Misalnya kolom yang pertama adalah tv npm.
Nah, ini error karena belum kita tambahkan referensinya di sini. Jadi kita tambahkan import Android widget referensi untuk penggunaan text view. Kita buat text view. Nah, sekarang kita tinggal membuat untuk mengkoneksikan text view nama dan npm. Kita buat seperti ini. Jadi nama variabelnya nanti adalah t nama, dia mewakili tv nama, dan t class dia mewakili tv kelas, di mana tv nama, tv npm, dan tv kelas itu tadi didesain item ini. Jadi ini kita koneksikan ke adapter ini, isi adapter mahasiswa. Nah, kalau sudah, tinggal kita atur teks dari npm itu nanti kita buat seperti ini. Tadi nama variabelnya adalah tnpm, berarti tinggal kita buat tnpm titik setText, teksnya kita ambil dari npm. Oke, begitu juga untuk nama dan kelas, berarti nanti dari nama, ini dari kelas. Oke, kita buat seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah selesai isi adapternya, coding dari adapternya. Jadi tadi kita butuhkan beberapa referensi, kemudian kita deklarasikan beberapa prosedur, di mana prosedur ini fungsinya adalah untuk mengambil dan menampilkan item ke dalam desain item list view ke sini. Nah, sekarang kita save all dulu project kita ini. Sekarang kalau sudah, tinggal kita buat perintahnya bagaimana supaya list view itu bisa berisi dan isinya itu diambil tadi dari isi adapternya ini. Nah, kita buat codingnya itu di main activity. Kita buka main activity-nya. Nah, ini kita bentuk codingnya. Yang pertama kita deklarasikan dulu variabel di sini yang mewakili list view. Jadi tinggal kita buat di sini list view. Kita buat saja namanya lvmhs. Jadi list view mahasiswa saya buat seperti ini. Kemudian kita deklarasikan penggunaan edit text juga, deklarasikan variabel yang mewakili edit text. Edit text kita buat saja npm, kemudian nama, kemudian kelas. Kita buat seperti ini. Kemudian ini masih error edit text karena belum ada referensinya. Kita tambahkan referensinya, import Android widget, kemudian edit text. Oke, kemudian kita deklarasikan lagi variabel ArrayList di sini untuk list view-nya nanti. Jadi kita buat sini ArrayList. Kemudian ArrayList itu sumbernya nanti diambil dari ini tadi, kelas data mahasiswa. Kemudian kita buat saja namanya nanti list mahasiswa. Jadi array listnya kita buat nama variabelnya list mahasiswa, di mana diambil dari kelas data mahasiswa, sama dengan new array list. Kita buat seperti ini. Oke, kita buat seperti ini. Kemudian isi adapternya kita deklarasikan juga di sini. Isi adapter kita buat saja menjadi adapter. Kemudian di bagian on create ini kita lanjutkan dengan mengkoneksikan variabel-variabel yang sudah kita buat tadi di sini dengan objek-objek yang ada di desain activity main-nya. Jadi ini kita koneksikan dengan variabel npm, ini dengan nama, kemudian ini kelas. Nah, ini name-nya tadi sama ya, npm nama dan kelas sama dengan variabel yang kita buat di sini. Oleh sebab itu ini kita ganti dulu. Kita buat saja di sini t npm, ini t nama, ini t kelas supaya nanti tidak sama.
sehingga kita koneksikan dia. Tinggal kita awali dengan list view dulu. Kita koneksikan dengan list view ini. Jadi variabelnya di Java sudah kita buat, lv mhs sama dengan list view find view by id r.id, namanya tadi adalah lv. Kita koneksikan dengan lv mahasiswa. Kemudian variabel t npm yang ini tadi kita koneksikan dengan ini, tipenya tadi edit text. Kita koneksikan dengan find view id rid. Kita koneksikan dengan npm. Nah, begitu juga untuk yang lain, ada nama, kemudian ada kelas, berarti nama variabel yang mewakilinya kita perbaiki. Ini t nama, ini t kelas. Lalu kemudian kita buat adapternya. Adapter sama dengan tadi di atas sudah kita buat adapter. Adapter ini adalah variabel yang mewakili isi adapter mahasiswa. Jadi adapter sama dengan new isi adapter mahasiswa. Nah, konteksnya kita buat di sini this, sumbernya kita ambil dari r layout, kemudian titik. Nah, ini sumbernya ini, tampilannya ini kita ambil dari sini. Jadi layoutnya tadi sudah kita buat, desainnya sudah kita buat, design item list view. Jadi tinggal kita pilih file yang bernama design item list view, kemudian objeknya itu kita ambil dari array listnya. Ini list mahasiswa, tadi sudah kita deklarasikan di bagian awal. Jadi list mahasiswa. Kemudian tinggal kita buat di sini untuk menampilkannya di list view, lv mahasiswa, lv mhs titik set adapter, diambil dari variabel adapter. Oke, nah kalau sudah seperti ini berarti sudah pengaturan list view-nya. Sekarang kalau nanti misalnya kita klik tambah di sini, kita inputkan npm-nya, nama lengkap, kemudian kelas, kita klik tambah, maka kita inginkan item-itemnya itu tampil di list view. Nah, tadi desainnya itu di sini, tampil di sini. Jadi di sini tampilan npm, di sini nama lengkap, kemudian di sini kelas. Kalau kita klik tombol tambah. Nah, perintahnya itu kita lakukan pada saat kita klik tombol tambah. Oleh karena itu kita buat satu prosedur di main activity untuk menangani proses klik tombol tambah ini. Berarti tinggal kita buat di sini public void aksi. Nah, kenapa aksi kita buat di sini namanya? Karena tadi di desainnya ini di XML ya, kalau kita lihat coding XML ini tadi sudah kita tambahkan di sini Android on click sama dengan aksi. Jadi nama prosedurnya kita samakan dengan ini, aksi. Jadi kita buat aksi dalam kurung view. Saya buat saja di sini klik. Jadi variabel klik, tinggal kita buat switch dalam kurung klik huruf kecil, klik, kemudian get id. Kemudian kita buat case rid, kita ambil id dari tombol yang tadi adalah b tambah. Nah, perintahnya tinggal kita buat di sini data mahasiswa, kita deklarasikan variabel yang mewakili kelas data mahasiswa di sini, katakan misalnya mahasiswa sama dengan new data mahasiswa. Nah, sekarang di sini ada string npm, ada nama, ada kelas. Nah, ini maksudnya apa yang akan kita isi atau sumber dari isi npm, nama dan kelas itu dari mana. Jadi tadi npm ini kita isi dengan teks yang diwakili oleh tnpm. Jadi kita buat saja seperti ini supaya gampang. Ini kita turunkan. Kita buat saja seperti ini. Oke, kita buat seperti ini. Tinggal kita buat tnpm titik get text to string, koma, kita tinggal copy lagi ini t nama, kemudian yang terakhir t kelas, tidak ada koma. Ini kita sambung saja kemari, tutup kurungnya, kemudian titik koma. Nah,
penutup kurung ini tadi, ini pasangan yang ini. Nah, kalau sudah tinggal kita buat list mahasiswa. Nah, list mahasiswa tadi adalah array listnya. Add, kita isi arraynya. Kita ambil dari mahasiswa. Jadi variabel mahasiswa ini adalah variabel yang sudah menampung isi dari npm, nama, dan kelas. Nah, itu ada di dalam variabel mahasiswa. Nah, isi dari variabel mahasiswa ini akan kita jadikan sebagai array list yang bernama list mahasiswa. Jadi kita tambahkan itemnya. Kemudian terakhir kita buat adapter notifying dataset change. Ini kita buat supaya data dari item-item yang ada di dalam list view itu nanti ditambahkan. Kemudian tinggal kita buat supaya dikosongkan nanti teks npm, nama, dan kelas. Tinggal kita buat tnpm titik setText, kita buat kosong seperti ini. Begitu juga nanti untuk nama, kemudian kita buat juga untuk kelas, kemudian kita buat objek yang diwakili oleh tnpm itu kita buat fokus dia, request fokus supaya kursor difokuskan ke objek itu. Oke, jadi perintahnya seperti ini. Kita coba jalankan dulu. Oke, kita jalankan. Ini kita save all dulu, kita simpan. Nah, kita lihat project kita sudah tampil. Sekarang kita lihat tampilannya ini. Di bawah ini karena masih belum ada item atau isi dari list view, maka dikosongkan, masih kosong. Nah, tadi konsepnya isinya ini diambil dari tampilan desain ini. Jadi kita coba inputkan berapa item di sini. Misalnya kita buat di sini 18 11 4 5 6. Kemudian namanya misalnya kita buat Agus. Kemudian kelasnya misalnya kita buat TI. Kita buat saja di sini P1801. Kemudian misalnya kita coba tambahkan, maka di sini sudah ditambahkan. Kalau misalnya kita buat satu lagi 18 11 2 3 4, kemudian namanya misalnya Wati, kemudian kelasnya misalnya kita buat TI, kemudian P123, kemudian kita tambahkan, maka di sini ditambahkan. Nah, ini kenapa bisa turun? Karena kurang tempatnya. Jadi dari mana kita desain tampilan ini tadi? Tentu dari file design item list view. Jadi kalau misalnya ini kita perbesar sedikit lagi supaya muat dia nanti. Oke, sudah kita perbesar, kita save. Kemudian coba kita jalankan lagi. Kita lihat hasilnya apakah masih terpotong atau tidak. Nah, sudah tampil. Kita coba masukkan 18 11 27 34. Kita buat saja namanya misalnya Agus. Kemudian kelasnya adalah TI P123. Kemudian kita coba tambahkan ke dalam item list view. Nah, ini sudah bertambah. Kemudian kita coba tambahkan lagi misalnya npm-nya misalnya 19 ini, kemudian namanya misalnya Wati, kita buat kelasnya misalnya TIP 543, kemudian kita tambahkan, maka di sini sudah ditambahkan. Kalau kita mau membuat ini sejajar dengan nama, maka kita edit lagi tadi di desainnya ini. Ini nanti kalau kita tambahkan lagi misalnya npm-nya adalah 345, kemudian kita buat nama lengkapnya adalah Budi,
kemudian kelasnya adalah R8 ini, kemudian kita coba tambahkan, maka ini akan ditambahkan terus menerus. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.